Saya Elsa Dewi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau merangkum materi dari pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir. Di sini materi pertama adalah pentingnya pendidikan Pancasila. Yang pendidikan Pancasila itu sangat diperlukan untuk membentuk karakter manusia yang profesional, yang bermoral. Hal tersebut dikarenakan perubahan dan infiltrasi budaya asing yang bertubi-tubi mendatangi masyarakat Indonesia bukan hanya terjadi dalam masalah pengetahuan dan teknologi, melainkan juga berbagai aliran. Seperti yang saya jelaskan di PPT saya, yang pertama itu untuk kesadaran gaya hidup sederhana dan cinta produk dalam negeri. Yang kedua itu kesadaran pentingnya kelangsungan hidup generasi mendatang. Yang ketiga, kesadaran pentingnya semangat kesatuan, persatuan atau solidaritas nasional. Yang keempat, kesadaran pentingnya norma-norma dalam pergaulan. Yang kelima, kesadaran pentingnya kesehatan mental bangsa. Yang keenam, kesadaran tentang pentingnya penegakan hukum. Yang ketujuh, menanamkan pentingnya kesadaran terhadap ideologi Pancasila. Selanjutnya yang kedua kita bahas adalah tentang konsep pendidikan Pancasila. Yang pertama sumber historis, yang kedua sumber sosiologis, yang ketiga sumber politik. Yang pertama kita bahas yaitu sumber historis. Di sini menurut historisnya Pancasila tidak lahir pada tahun 1945 begitu saja, namun telah melewati berbagai proses yang cukup panjang yang kemudian disempurnakan oleh sejarah perjuangan bangsa ini sendiri. Dengan merujuk dari gagasan besar negara-negara di dunia secara bersamaan tetap berpedoman terhadap kepribadian bangsa sendiri. Nilai-nilai penting yang terkandung dalam Pancasila adalah ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kemasyarakatan, dan keadilan yang sebenarnya dimiliki secara objektif oleh bangsa Indonesia sejak zaman dulu sebelum berdirinya Indonesia. Jika kita balik lagi ke belakang, proses sejarah sejak zaman kerajaan hingga kolonialisasi menjadi proses terbentuknya NKRI saat ini. Yang kedua kita bahas adalah sumber sosiologi Pancasila. Di sini sumber sosiologi diimplementasikan sebagai ilmu kehidupan manusia. Di dalam mengkaji berbagai latar belakang, komposisi dan pola kehidupan sosial kelompok dan kelompok masyarakat serta penelitian tentang isu-isu sosial, perubahan dan era formasi di masyarakat. Selanjutnya yang ketiga yaitu sumber politik. Di sini fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia menjadi salah satu materi menarik dalam pendidikan. Dikarenakan pola pikir masyarakat Indonesia dalam kehidupan politik dilaksanakan berdasarkan 5 sila. Pola pikir untuk membangun kehidupan politik yang murni dan absolut dilaksanakan semua masyarakat Indonesia harus sesuai dengan 5 sila yaitu Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, masyarakat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, dan dengan penuh mengandalkan keadilan sosial. Etika politik Pancasila bisa digunakan sebagai instrumen dalam pengujian perilaku politik negara, terkhusus sebagai salah satu pilihan kritis untuk menentukan hak dari kebijakan dan tindakan pemerintah dengan melihat kesesuaian dan tindakan pemerintah dengan makna prinsip-prinsip Pancasila. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu tentang menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama itu dia sumber historis Pancasila, yang kedua sumber sosiologis Pancasila. Yang pertama kita bahas adalah sumber historis Pancasila. Di sini nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa sejak zaman dahulu. Misalnya sila ketuhanan sudah ada pada zaman dahulu, meskipun dalam praktik pemujaan yang beraneka ragam, tetapi pengakuan tentang adanya Tuhan sudah diakui. Selanjutnya yang kedua, sumber sosiologis Pancasila. Di sini nilai-nilai Pancasila atau ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan secara sosiologis telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu hingga sekarang. Salah satu nilai yang dapat ditemukan dalam masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu hingga sekarang adalah nilai gotong royong. Selanjutnya materi yang kita bahas adalah konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Di sini yang kita bahas adalah yang pertama periode pengusulan Pancasila, yang kedua periode perumusan Pancasila, yang ketiga periode pengesahan Pancasila. Yang pertama kita bahas adalah periode pengusulan Pancasila.
Di sini perumusan Pancasila itu pada awalnya dilakukan dalam sidang BPUPKI pertama yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. BPUPKI dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada 29 April 1945 dengan jumlah anggota 60 orang. Badan ini diketuai oleh Dr. Laziman Widyodiningrat yang didampingi oleh 2 orang ketua muda, yaitu Raden Panji Suroso dan Ichi Bangasih, orang Jepang. BPUPKI dilantik oleh Letnan Kumakichi Harada, Panglima Tentara ke-16 Jepang di Jakarta. Pada 28 Mei 1945, sehari setelah dilantik 29 Mei 1945, dimulai sidang yang pertama dengan materi pokok pembicaraan calon dasar negara. Pengusul calon dasar negara dalam sidang BPUPKI adalah Insinyur Soekarno yang berpidato pada 1 Juni 1945. Pada hari itu, Insinyur Soekarno menyampaikan 5 butir gagasan tentang dasar negara sebagai berikut. Yang pertama, nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Selanjutnya kita bahas adalah periode perumusan Pancasila. Hal terpenting yang mengemukakan dalam sidang BPUPKI kedua pada 10-16 Juli 1945 adalah disetujui naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Pada alinea keempat Piagam Jakarta itulah terdapat rumusan Pancasila sebagai berikut. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya yaitu periode pengesahan Pancasila. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 18 Agustus 1945, PPKI bersidang untuk menentukan dan menegaskan posisi bangsa Indonesia dari semula bangsa terjajah menjadi bangsa yang merdeka. PPKI yang semula merupakan badan buatan pemerintah Jepang sejak saat itu dianggap mandiri sebagai badan nasional atas prakarsa Soekarno. Anggota PPKI ditambah 6 orang lagi dengan maksud agar lebih mewakili seluruh komponen bangsa Indonesia, dasar pemimpin negara dan perangkat pendukung lainnya. Putusan-putusan yang penting yang dihasilkan mencakup banyak hal. Salah satunya adalah perumusan Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan dan keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya yang kita bahas adalah Pancasila sebagai ideologi negara. Di sini istilah ideologi berasal dari kata idea dan logos. Idea berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, ide, dasar, cita-cita. Kata dia berasal dari bahasa Yunani, ideos yang berarti bentuk atau idean yang berarti melihat, sedangkan logos berarti ilmu. Secara harfiah, ideologi berarti ilmu pengetahuan tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Pancasila merupakan sistem filsafat bersifat praktis, yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat dapat digunakan langsung sebagai pedoman kehidupan bangsa Indonesia dalam bernegara untuk mencapai masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Pancasila merupakan sistem filsafat bersifat praktis, yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat dapat digunakan langsung sebagai pedoman kehidupan bangsa Indonesia dalam bernegara untuk mencapai masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Filsafat praktis yang sebagai pandangan hidup bangsa dalam bernegara disebut dengan ideologi yang selalu dikaitkan dengan negara. Memang setiap ideologi selalu dikaitkan dengan pandangan hidup bangsa sebagai pendukungnya yang didasarkan oleh pada keyakinan filsafat tertentu. Menurut Koento Wibisono, siswa Miharjo, guru besar filsafat, setiap ideologi selalu bertolak belakang dari suatu keyakinan filsafat tertentu, yaitu pandangannya tentang apa, siapa, dan bagaimana manusia itu sebagai pendukungnya, terutama dalam kaitannya dengan kebebasan pribadi dalam konteks hak dan kewajibannya terhadap masyarakat dan negara, baik dalam dimensi material maupun dimensi spiritualnya. Pengejawatannya tercermin dalam kehidupan praktis, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun hankam. Baiklah, hanya itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.